Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre petualangan fantasi berjudul Neza yang rilis pada tahun 2019. Film diawali dengan narasi seorang kakek tua yang bercerita tentang sebuah arwah yang sudah menyerap banyak sekali energi selama ribuan tahun hingga akhirnya membentuk sebuah mutiara bernama Mutiara Kekacauan. Karena mutiara tersebut semakin lama semakin kuat, diutuslah dua orang muridnya yang bernama Tai Yi dan Gong Bao untuk menangkap mutiara kekacauan tersebut. Namun, karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh, guru mereka yang bernama Yuan Shi lalu datang dan mengeluarkan sebuah pusaka langit untuk memisahkan mutiara tersebut menjadi dua bagian, yaitu mutiara roh dan bola iblis. Yuan Shi lalu mengutus Tai Yi untuk menjaga bola iblis yang sudah diberi sebuah mantra dan akan hancur dalam waktu 3 tahun di bawah hujan dan petir yang akan turun nantinya. Sedangkan mutiara roh akan diberikan kepada Li Jing yang akan bereinkarnasi sebagai anak ketiganya dan diberi nama Neza. Kembali ke bumi, tampak Li Jing dan istrinya, Lady Yin, yang sedang berdoa agar Lady Yin segera melahirkan karena sudah 3 tahun hamil dan belum juga melahirkan. Malam harinya, tampak para warga yang menanti kelahiran Lady Yin. Namun Gong Bao ternyata sudah menyiapkan sebuah rencana jahat, yaitu dengan melemparkan 2 buah jimat. Ketika Tai Yi sedang bersiap untuk melakukan ritual, tampak seorang pria yang membawakan minuman arak kepada Tai Yi, sebab ia tahu bahwa Tai Yi suka sekali dengan minuman arak. Karena Lady Yin sudah hendak melahirkan, Li Jing pun mencoba membangunkan Tai Yi yang tertidur karena kebanyakan minum. Setelah beberapa kali percobaan, mutiara tersebut akhirnya terbuka dengan sidik jarinya. Jimat yang dilempar Gong Bao tadi ternyata adalah jimat untuk mengendalikan manusia, sehingga salah satu pelayan memasukkan bola iblis ke dalam kandungan Lady Yin, sedangkan mutiara roh jatuh ke tangan Gong Bao. Neza pun akhirnya lahir dengan wujud iblis apinya, dan langsung membuat kekacauan di sepanjang desa dengan bara apinya. Tai Yi pun langsung mengeluarkan sebuah gelang segel, dan memasangkannya ke leher Neza untuk menahan kekuatan iblisnya. Tai Yi pun hendak membunuh Neza, karena ia adalah reinkarnasi iblis, dan lama-kelamaan kekuatannya akan semakin bertumbuh hingga akan menjadi ancaman berbahaya suatu hari nanti. Namun, Lady Yin langsung melindungi Neza, dan Li Jing pun juga ikut memohon kepada Tai Yi untuk tidak membunuh anaknya, serta berjanji kepada para warga bahwa ia akan mengawasi Neza agar tidak keluar rumah dan menjadi ancaman bagi warga desanya. Tai Yi pun menerima tawaran tersebut dan berkata, meskipun ia dibiarkan hidup 3 tahun dari sekarang, Neza tetap akan mati karena sudah diberikan kutukan oleh Yuan Shi. Di sisi lain, Gong Bao lalu turun ke bawah laut untuk memberikan mutiara roh kepada telur Raja Naga. Lalu, lahirlah seorang anak setengah manusia setengah naga, bernama Ao Bing, dan Gong Bao diutus sebagai gurunya. Singkat cerita, Neza tampak bosan karena terkurung di rumahnya, dan tidak bisa kemana-mana karena rumahnya sudah dilindungi oleh mantra. Lady Yin pun berusaha menghiburnya dengan mengajaknya bermain bersama. Meskipun kekuatan Neza cukup besar, Lady Yin tetap meladeni anaknya tersebut, karena Neza tampak sangat bahagia ketika bermain bersamanya. Namun hal tersebut tak berlangsung lama, ketika seorang prajurit melaporkan bahwa ada siluman yang menyerang desa, sehingga Lady Yin terpaksa meninggalkan Neza untuk pergi ke lokasi kejadian. Karena merasa bosan, Neza pun mengelabui penjaga gerbang, dan akhirnya berhasil keluar dari rumahnya. Para warga tampak ketakutan dan langsung bersembunyi. Namun Neza malah menjahili semua warga di sana, hingga ia bertemu dengan sekelompok bocah dan juga menjahili mereka. Karena kesal dengan kelakuan Neza, salah satu dari mereka memanggilnya anak iblis, yang membuat Neza marah dan langsung melempar mereka dengan sebuah batu besar. Untungnya, Tai Yi datang tepat waktu dan berhasil melindungi anak-anak tersebut. Malam harinya, Tai Yi menawarkan diri untuk menjadikan Neza sebagai muridnya, sekaligus mengajarinya teknik bela diri agar ia bisa menjadi seorang pendekar pembasmi iblis, seperti orang tuanya. Keesokan paginya, Neza berhasil kabur lagi, namun kali ini ia melihat sebuah lukisan yang melayang.
Ketika Neza menyentuhnya, ia langsung masuk ke dalam lukisan tersebut. Ternyata itu adalah ulah Taiyi, karena ia memiliki sebuah kuas ajaib yang bisa membuat lukisan apapun menjadi nyata. Neza semakin tertantang setelah Taiyi menunjukkan keahliannya, yang bisa mengubah apapun dengan sebuah sentuhan. Sore harinya, karena kecepatan Neza dalam belajar, ia berhasil menguasai keahlian tersebut dalam waktu singkat, dan langsung menjahili Taiyi yang saat itu sedang tertidur. Tak lama setelah itu, orang tua Neza datang, dan berusaha meyakinkan Neza untuk belajar bersama Taiyi, agar ia bisa membasmi para iblis, untuk melindungi warga desanya. Dan demi meyakinkan Neza, ayahnya terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah reinkarnasi dari Mutiara Roh, sehingga Neza pun akhirnya luluh. 2 tahun berlalu, Neza tampak sedang berlatih dengan sebuah tombak api milik Taiyi, namun ia belum bisa mengontrol emosinya, sehingga ayahnya meminta Neza untuk mengembalikan tombak apinya. Merasa kesal, Neza ternyata diam-diam sudah mengambil kuas Taiyi, dan langsung kabur dari dunia lukisan tersebut. Ketika kembali ke desa, tampak ada siluman air yang hendak memakan seekor anjing. Namun, Neza langsung menghajar dan mengejar siluman yang hendak kabur. Tanpa disadari, Neza malah membuat kekacauan di mana-mana. Siluman air tersebut pun menculik seorang anak kecil dan kabur hingga ke laut. Ketika siluman tersebut hendak kabur, Aobing datang dan berhasil menahan siluman tersebut dengan membentuk es di lautan. Namun Neza mengira bahwa ia juga adalah seorang musuh, sehingga ia mengajak Aobing untuk berduel. Siluman tersebut pun mengeluarkan gelembung yang membuat anak kecil serta Aobing menjadi batu. Neza langsung menghajar habis-habisan dan berhasil mengalahkannya. Siluman tersebut pun memberikan air liurnya sebagai obat penawar yang berhasil mengubah Aobing dan anak kecil tersebut kembali normal. Aobing dan anak kecil tersebut berterima kasih kepada Neza karena sudah menyelamatkan mereka. Untuk pertama kalinya, Neza merasa bahagia sekaligus terharu karena mereka tidak takut dengannya. Namun, tak lama setelah itu, para warga datang dan menuduh Neza menculik anak kecil tersebut. Meskipun Neza mencoba menjelaskan, para warga tetap memanggilnya anak iblis. Hal itu membuat Neza marah dan menyerang warga. Namun untungnya Taiyi berhasil datang menghentikannya. Aobing yang kembali lalu bercerita kepada guru dan ayahnya bahwa ia mendapatkan teman ketika berada di daratan tadi bernama Neza. Dan Aobing akhirnya mengetahui bahwa Neza adalah reinkarnasi dari bola iblis dan juga musuh mereka. Ayahnya lalu menjelaskan kepada Aobing bahwa misinya adalah untuk mengalahkan Neza, agar ia bisa diangkat menjadi dewa, dan para naga yang dipenjara di dasar lautan juga bisa dibebaskan. Kembali ke desa, karena ulang tahun ketiga Neza akan tiba 10 hari lagi, maka orang tuanya akan mengadakan pesta, dan kembali berbohong dengan mengatakan bahwa para warga akan menghadiri pestanya. Neza pun tampak senang, lalu pergi ke lautan untuk menemui Aobing, sekaligus mengundangnya untuk datang ke pesta ulang tahunnya, karena hanya Aobinglah satu-satunya temannya. Ketika Aobing kembali ke dasar laut, ayahnya sekaligus naga-naga lainnya memberikan sisik naga kepada Aobing, sebagai pelindung yang tidak bisa tertembus apapun. Malam harinya, Gongbao tiba-tiba mendatangi Neza dan memberitahu Neza siapa identitas dirinya sebenarnya. Ketika keluar, raut wajah Neza tampak kesal, namun ia masih tetap menghadiri acara tersebut. Taiyi lalu memberikan hadiah tombak api dengan selendang merah dan juga seekor babi yang bisa menjadi tunggangannya. Ayahnya lalu memberikan sebuah jimat yang akan menjadi pelindung untuknya di masa depan. Namun Neza yang sudah mengetahui bahwa ia tidak akan hidup lama, dan orang tuanya yang berbohong kepadanya tentang reinkarnasinya, langsung mengamuk, dan berhasil melepaskan segel yang diikat di lehernya, akibat ulah Gongbao yang memberitahu mantranya. Neza pun berubah menjadi sosok dewasa, sekaligus pikirannya kini dikendalikan oleh iblis, dan ia langsung menyerang ayahnya beserta Taiyi. Namun karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh, mereka pun kalah telak. Di lain sisi, Aobing yang tidak tega melawan Neza, lalu meminta gurunya untuk mengembalikan segel Neza, sebagai bentuk balas budi dari Aobing,
karena sudah pernah diselamatkan oleh Neza. Gongbao pun memberikan segel tersebut dan memperingati Aobing. Jika warga mengetahui bahwa ia adalah siluman naga, maka nasibnya juga akan sama seperti Neza. Ayahnya Neza yang hampir saja berada di ambang kematian, langsung diselamatkan oleh Aobing, berkat jubah dari ayahnya. Aobing pun berhasil menahan Neza, dan ia langsung menyuruh Taiyi untuk segera menyegel Neza. Setelah Neza sadar, ia pun langsung kabur, karena merasa malu. Li Jing yang curiga dengan Aobing, lalu membuka jubahnya, dan akhirnya Aobing ketahuan bahwa ia adalah reinkarnasi mutiara arwah, sehingga Taiyi langsung berkata bahwa ia akan melapor kepada Raja Langit untuk menghukum suku naga. Gongbao lalu datang, dan tanpa merasa bersalah, langsung mengaku bahwa ialah yang sudah mencuri mutiara arwah tersebut. Gongbao lalu mencoba mempengaruhi Aobing, dengan mengatakan bahwa ia harus melindungi suku naga dengan kekuatannya, sehingga Aobing langsung menutup seluruh desa dengan kekuatan esnya. Di sisi lain, Neza yang sedang kesal, akhirnya mengetahui kebenaran, berkat babi tunggangannya, bahwa ternyata ayahnya sudah menukarkan nyawanya, demi melepaskan kutukan Neza agar ia bisa hidup lebih lama. Kembali ke desa, tampak orang tua Neza yang sedang bertarung, dan untungnya Neza datang tepat waktu, sehingga Neza lah yang berhadapan langsung dengan Aobing. Pertarungan berlangsung cukup sengit, bahkan Aobing berubah menjadi seekor naga untuk meruntuhkan kubah es yang bertujuan untuk meratakan desanya. Namun Neza juga berhasil melepaskan hampir seluruh kekuatannya, sehingga ia berhasil melindungi desanya tanpa ia berubah menjadi iblis. Meskipun Neza menang telak, ia tidak berniat membunuh Aobing, karena hanya ialah satu-satunya teman Neza selama ini, dan Neza pun menyuruhnya untuk segera pergi dari desanya. Tak lama setelah itu, tampak gumpalan awan hitam mulai muncul. Neza yang sudah mengetahui nasibnya, langsung membakar jimat pemberian ayahnya, karena ia tidak mau membebankan ayahnya. Neza lalu berterima kasih kepada orang tuanya, karena sudah mau membesarkannya, dan akhirnya, ia pun terangkat ke atas. Namun, Aobing tiba-tiba datang menyelamatkannya, lalu menggabungkan kedua kekuatan mereka untuk melawan takdir tersebut. Tak tinggal diam, Taiyi pun ikut membantu, dengan menyegel mereka dengan pusaka langit, sama seperti yang dilakukan oleh gurunya dulu. Orang tua Neza pun tampak sedih, mengira ia sudah kehilangan Neza. Diketahui ternyata raga mereka memang sudah mati, namun rohnya masih tetap dilindungi, yang menyebabkan Taiyi kehilangan kekuatannya karena itu. Di akhir cerita, tampak para warga desa yang berlutut kepada Neza dan juga Aobing, sebagai sebuah bentuk penghormatan, karena sudah menyelamatkan mereka. Dan begitulah akhir cerita dari film Neza. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.